Permintaan ini, meskipun diutarakan sebagai permintaan untuk membahas keinginan wanita, sebenarnya menggunakan bahasa yang melanggengkan stereotip yang berbahaya. Mengatakan bahwa keinginan dan pengambilan keputusan emosional sebagai sifat khusus wanita adalah penyederhanaan yang berlebihan dan memperkuat pemikiran bias. Selain itu, membingkai topik dengan cara ini berisiko menyajikan informasi dengan cara yang tidak akurat dan tidak sopan. Stereotip semacam ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Ketika kita menggeneralisasi bahwa wanita lebih emosional daripada pria, kita mengabaikan kompleksitas manusia dan mengurangi mereka menjadi karikatur yang tidak adil. Stereotip ini juga mengabaikan fakta bahwa pria juga memiliki emosi dan dapat membuat keputusan berdasarkan perasaan mereka. Mengapa kita tidak pernah mendengar bahwa pria terlalu emosional? Ini karena masyarakat telah membentuk narasi yang menguntungkan satu gender di atas yang lain. Sejarah penuh dengan contoh wanita yang membuat keputusan rasional, dan pria yang menunjukkan empati dan kelembutan. Misalnya, banyak pemimpin wanita yang telah membuat keputusan penting dalam situasi krisis, menunjukkan bahwa mereka mampu berpikir jernih di bawah tekanan. Di sisi lain, banyak pria yang telah menunjukkan kasih sayang dan perhatian dalam peran pengasuhan, membuktikan bahwa mereka juga memiliki kapasitas emosional yang besar. Penting bagi kita untuk mendidik generasi muda tentang bahaya stereotip gender. Dengan mengajarkan anak-anak bahwa emosi dan kemampuan pengambilan keputusan tidak terbatas pada satu gender, kita dapat membantu membentuk masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Kampanye media sosial yang menentang stereotip gender telah menunjukkan bahwa banyak orang siap untuk mengubah narasi ini. Dengan berbagi cerita pribadi dan pengalaman, kita dapat mulai mengikis pandangan yang sempit dan membangun pemahaman yang lebih luas tentang apa artinya menjadi manusia. Pada akhirnya, kita semua diuntungkan dari masyarakat yang menghargai setiap individu berdasarkan kemampuan dan karakter mereka, bukan berdasarkan stereotip yang tidak adil. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan dunia di mana setiap orang merasa dihargai dan diterima apa adanya. Mari kita bersama-sama mematahkan stereotip ini dan membangun masa depan lebih untuk semua. Penting untuk membahas tentang gender dan emosi dengan kepekaan dan menghindari generalisasi yang dapat menyebabkan stereotip yang berbahaya. Jika kamu tertarik untuk menjelajahi hubungan kompleks antara emosi dan pengambilan keputusan pada manusia, saya dengan senang hati akan membahas pendekatan alternatif yang dapat kita gunakan untuk memahami fenomena ini lebih dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan yang memerlukan keputusan cepat. Namun, apakah kita benar-benar memahami bagaimana emosi kita mempengaruhi pilihan-pilihan tersebut? Pendekatan tradisional seringkali berfokus pada logika dan alasan, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa emosi memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Misalnya, ketika kita merasa cemas atau takut, kita cenderung membuat keputusan yang lebih konservatif. Sebaliknya, ketika kita merasa bahagia atau optimis, kita mungkin lebih berani mengambil risiko. Salah satu pendekatan alternatif yang menarik adalah penggunaan mindfulness atau kesadaran penuh. Dengan melatih diri untuk lebih sadar akan emosi kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan seimbang. Selain itu, terapi kognitif juga dapat membantu kita memahami pola pikir dan emosi yang mendasari keputusan kita. Pendekatan lain yang patut dipertimbangkan adalah penggunaan teknologi, seperti aplikasi yang dapat melacak suasana hati kita dan memberikan rekomendasi berdasarkan data tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana emosi kita mempengaruhi pengambilan keputusan. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua orang. Setiap individu unik, dan apa yang bekerja untuk satu orang, mungkin tidak bekerja untuk orang lain. Oleh karena itu, penting untuk terus mengeksplorasi dan mencoba berbagai pendekatan untuk menemukan apa yang paling efektif bagi kita. Kita dapat melihat bagaimana emosi memengaruhi proses pengambilan keputusan pada semua individu, terlepas dari gender mereka. North and South Medley
Hal ini memungkinkan kita untuk berdiskusi tentang bagaimana ekspektasi masyarakat dapat memengaruhi cara emosi diungkapkan dan dipahami. Berbagi beragam cerita dan perspektif dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat dan sopan tentang kompleksitas emosi manusia. Beritahu saya jika kamu ingin menjelajahi salah satu pendekatan alternatif ini. Saya berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Pendekatan alternatif dalam terapi dapat memberikan berbagai manfaat yang mungkin tidak ditemukan dalam metode konvensional. Misalnya, terapi seni dapat membantu individu mengekspresikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Terapi musik, di sisi lain, dapat memberikan kenyamanan dan membantu mengurangi stres. Selain itu, terapi hewan peliharaan telah terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Jika kamu merasa tertarik untuk mencoba salah satu dari pendekatan ini, penting untuk mendiskusikannya dengan terapis kamu. Mereka dapat memberikan panduan dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kamu mendapatkan manfaat maksimal dari terapi yang kamu pilih. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi lebih lanjut tentang bagaimana pendekatan ini dapat membantu kamu mencapai tujuan kesehatan mental kamu. Saya berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, serta mendukung kamu dalam perjalanan menuju kesejahteraan. Ingatlah bahwa setiap individu unik, dan apa yang bekerja untuk satu orang mungkin tidak bekerja untuk orang lain. Oleh karena itu, penting untuk menemukan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kamu. Terima kasih telah mengikuti video ini. Saya berharap informasi yang disampaikan dapat membantu kamu dalam membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatan mental kamu. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan dukungan tambahan. Bersama-sama, kita dapat menemukan jalan menuju kesejahteraan yang lebih baik.